Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu segmen program pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang berkaitan tentang masalah fikih ibadah atau masalah solat. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan dibersamai oleh ustadz kita, Ustadz Dr. Asri LC MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau yang akan mengkaji satu atau dua hadis yang ke-35 sampai 56 tentang masalah waktu-waktu pelaksanaan sholat wajib dari kitab Umdatul Ahkam min Hadi Khairil Anam. Tentu ya sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair? Ahlan, khair, alhamdulillah. Kaifa usrah kulluhum tayyibun bi khair, alhamdulillah. Nah, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pembahasan ini ya waktu-waktu ya pelaksanaan sholat wajib sangat penting sekali kita ketahui, karena salah satu syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu. Artinya sholat itu harus dikerjakan pada waktunya, tidak boleh di luar waktunya ya, kecuali ada uzur yang dibenarkan. Tetapi selama tidak ada uzur ya, maka harus sholat itu dikerjakan pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu pembahasan ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, agar bagaimana pelaksanaan sholat kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga berkaitan tentang waktu-waktu sholat ini juga ada waktu-waktu yang dikatakan dengan waktu afdoliyah, waktu-waktu yang utama untuk dikerjakan. Mana waktu-waktu yang utama untuk dikerjakan sholat fardu tersebut. Oleh karena itu, melalui pembahasan ini maka kita akan mendapatkan satu penjelasan yang insya Allah sangat rinci tentang masalah waktu-waktu pelaksanaan sholat wajib. Pembahasan tentang waktu-waktu pelaksanaan sholat wajib ini juga sebenarnya memberikan satu inspirasi kepada kita bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan tentang masalah waktu. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, wal asr, demi waktu asar. Ya, wadduha, demi waktu duha. Itu menunjukkan begitu pentingnya waktu dalam kehidupan. Ya, penjelasan tentang waktu-waktu juga ini juga menjelaskan kepada kita tentang Islam itu
adalah agama yang disiplin tentang masalah waktu. Iya. Dari pelaksanaan waktu sholat inilah yang akan memberikan inspirasi pada kita untuk memperhatikan waktu-waktu kita juga terhadap waktu-waktu dalam urusan-urusan dunia, apatah lagi dalam urusan-urusan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyimak pembahasan dari beliau, insyaallah, penjelasan tentang waktu-waktu pelaksanaan sholat wajib. Kepada beliau kita persilakan. Ilahi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Syukran wa jazakumullah Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mustami'in wa mustami'at, pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama untuk memperbanyak bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga hingga pada detik ini kita masih bisa merasakan begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya manifestasi daripada rasa syukur kita adalah dengan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan-ketaatan kepadanya. Kemudian salawat dan salam juga kita senantiasa kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, ya, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Taib. Jemaah sekalian, tadi saya sebutkan oleh Ustaz kita berkaitan dengan pembahasan materi pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan bahas beberapa hadis dalam kitab Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam, yaitu di hadis yang ke-55 dan 56, ya. Yang tema pembahasannya adalah tentang waktu-waktu sholat wajib. Tapi kita akan membacakan hadisnya, ya. Boleh menukil hadis ini an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخره والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. Ya. Sebutkan dalam hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat zuhur saat matahari itu sangat panas. Ya, yaitu ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat. Wal asra wasyamsu naqiyah. Begitu juga beliau melaksanakan salat asar ketika itu matahari masih bersinar putih, ya. Wal maghrib idza wajabat, dan beliau salat maghrib ketika matahari sudah mulai tenggelam atau ketika sudah tenggelam. Wal isya ahyanan wa ahyanan, ya. Adapun salat isya, maka beliau mengerjakan sesuai dengan keadaan, ya. Artinya ahyanan itu kadang-kadang, maksudnya kadang-kadang di sini disesuaikan dengan kondisi para sahabat ketika itu. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala, ya, kalau Rasulullah melihat para sahabat itu
berkumpul dengan segera, maka beliau mempercepat salat Isya. Wa idza ra'ahum abtau akhara, dan kalau beliau melihat para sahabat agak lambat berkumpul, maka beliau mengakhirkan atau mengendurkan pelaksanaan salat Isya. Wasubhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas, ya. Dan salat subuh dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika gelap malam bercampur dengan cahaya fajar, ya, sebut dengan al-ghalas, ya, artinya ketika sudah terbit fajar shadiq, ya, fajar yang kedua. Maka hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang waktu-waktu sholat wajib yang kita kerjakan dalam sehari semalam, ya, dan tentunya merupakan perkara yang penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena salah satu syarat sah daripada sholat itu adalah masuknya waktu, ya, di mana seseorang ketika melaksanakan sholat harus dikerjakan pada waktunya. Kapan mendahului waktunya atau dikerjakan sebelum masuk waktu, maka sholat tidak sah. Sebagaimana ketika diundur sampai keluar waktunya, maka juga sholat yang kita kerjakan tidak sah kalau diundur tanpa ada uzur atau ada halangan untuk mengerjakan pada waktunya. Taib. Di dalam hadis ini ada kalimat al-gharibah, ya, ada kata-kata asing. Di sini ada kata-kata al-hajirah namanya, ya, al-hajirah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur, jadi dikatakan bil hajirah, ya. Ini menunjukkan panas yang sangat atau panas yang menyengat setelah tergelincirnya matahari. Imam An-Nawawi berkata berkaitan dengan sebabnya dikatakan hajirah, ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya, nanti kita sebutkan sebentar, bahwasanya salat zuhur itu kadang disebut juga dengan salat hajirah, ya. Boleh mengatakan dikatakan hajirah dari kata hajar yang bermakna meninggalkan, hajarah. Jadi hajar yuhajiru itu meninggalkan, hijrah. Ya, kenapa dikatakan hijrah itu sebagai perpindahan? Ya, karena memang dalam bahasa Arab kata hajarah itu artinya meninggalkan. Jadi dikatakan hijrah itu dari kota Mekah ke Madinah. Jadi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah disebut dengan hijrah. Apa katanya dengan di sini? Ya, dikatakan salat zuhur itu adalah salat yang dikerjakan pada waktu hajirah. Karena manusia meninggalkan untuk beraktivitas pada waktu itu karena panas yang terik. Ya, artinya ketika matahari pas berada di atas tengah langit, ya, manusia apalagi ketika musim panas, ya, ketika itu manusia banyak meninggalkan aktivitas dan lebih cenderung untuk berteduh dan bernaung, ya, ketimbang melaksanakan aktivitas dalam suasana panas yang sangat terik dan menyengat. Nah, makanya dikatakan hajirah, ya, karena manusia meninggalkan beraktivitas. Ya, salat zuhur dikatakan salat hajirah karena memang salat zuhur pas ketika orang-orang meninggalkan aktivitas tersebut, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk melaksanakan salat zuhur. Kemudian ada kata-kata naqiyah, ya. Wasyamsu naqiyah, matahari masih bening atau masih bersinar dengan bersih, dengan putih. Yang bening, jernih, yang tidak dimasuki oleh warna keruh. Ya, artinya di sini waktu salat asar itu Rasulullah SAW melaksanakannya sementara ketika itu matahari masih sangat terang, ya, masih sangat terang, belum sinarnya itu belum memudar, ya, sebagaimana ketika hendak terbenam. Ya, jadi nanti di hadis lain disebutkan itu batasannya, ya, batasannya berkaitan dengan bayangan seseorang. Kemudian kata wajabat, ya, wajabat di sini sebutkan maknanya adalah ghabat. Ya, memang kata wajabat ini dalam bahasa Arab sama dengan kata sakatah, jatuh, ya. Jatuh artinya sesuatu yang kalau berkaitan dengan hukum dikatakan diwajibkan, ya. Adapun dalam hadis ini dikatakan bahwasanya beliau salat maghrib idza wajabat asy-syams, ya, ketika matahari itu telah jatuh, ya, seolah matahari itu jatuh ke bawah
dan hilang, ya. Artinya adalah gabat, ya, matahari itu telah terbenam, ya. Matahari setelah terbenam, itu kata-kata wajabat dalam hadis ini. Baik. Penjelasan waktu sholat dalam hadis disebutkan di sini. Jadi tadi dalam hadis ini disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau menceritakan bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan waktu-waktu salat 5 waktu ini. Nah, di sini kalau kita lihat salat zuhur, ya, salat zuhur dianjurkan dikerjakan di awal waktu, yakni ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ya, jadi sekalipun salat zuhur dikatakan salat hajirah, ya, hajirah, atau dikerjakan di waktu yang cuacanya sangat panas, ya, tapi tetap harus menunggu bahwasanya matahari itu nanti ketika berada atau condong ke arah barat, barulah kita melaksanakan atau boleh melaksanakan salat zuhur. Ya, ya, kenapa? Karena memang dalam sebuah riwayat juga disebutkan Rasulullah SAW melarang untuk melaksanakan salat ketika pas matahari itu berada di atas kepala. Ya, ini ketika kita misalnya berdiri di tempat yang terbuka, kemudian matahari itu menyinari kita, maka ketika bayang-bayang kepala kita itu pas di kaki, nah itu berarti matahari berada di atas kepala kita. Nah, itu termasuk waktu yang terlarang untuk melaksanakan ibadah salat. Nah, kita harus menunggu sampai tergelincirnya matahari ke arah barat, barulah dikatakan masuk waktu salat zuhur. Ya. Nah, ini memang dianjurkan juga untuk dikerjakan di awal waktu sholat, selama dalam kondisi yang normal dan cuaca tidak terlalu panas. Kecuali dalam dalam kondisi cuaca yang sangat panas, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk agak mengundurkan sholat zuhur, ya, supaya bisa mendapatkan suasana dan cuaca yang lebih dingin, ya, lebih dingin. Karena disebutkan dalam hadis lain bahwasanya abril bis shalah, ya, fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, ya, hendaklah kalian mendinginkan, ya, atau berdingin-dingin dengan salat itu, maksudnya dengan salat zuhur, karena sesungguhnya panas yang sangat itu merupakan bagian daripada hembusan neraka jahanam. Ya. Jadi sekalipun secara hukum asal salat zuhur dianjurkan untuk dipercepat, tapi ketika dalam kondisi cuaca yang sangat panas dibolehkan untuk diundurkan sampai agak dingin, ya, agak dingin. Dan Rasulullah mentaklil dan menyebutkan sebabnya bahwasanya sangat yang panas itu merupakan bagian daripada hembusan napas dari neraka jahanam tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, salat asar. Ya, disebutkan dalam sini adalah salat asar. Dianjurkan juga dikerjakan di awal waktu, yakni ketika matahari kelihatan masih bening atau masih bersinar dengan cahaya yang terang, ya, cahaya yang terang. Nah, ini juga adalah anjuran bagi kita untuk mempercepat melaksanakan salat asar, karena beliau melakukannya ketika matahari masih sangat terang, ya, masih sangat terang. Kalau dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwasanya batasan antara salat zuhur dengan asar itu adalah ketika seseorang berdiri, ya, kemudian disinari oleh matahari dan bayangannya itu sudah sama dengan dirinya, tingginya, ya. Jadi tinggi bayang itu sama dengan tinggi asli daripada benda tersebut. Jadi kalau salat zuhur tadi dikatakan bahwasanya matahari itu mulainya matahari condong ke barat, berarti bayang kita condong ke timur, bayang kita, ya. Itu sudah mulai masuk waktu zuhur. Kemudian sampai kapan? Itu sampai bayangan kita itu yang ada di sebelah timur itu sudah sama tinggi dengan kita. Jadi sebuah benda itu kalau bayangannya sudah sama tinggi dengan bayangannya, jadi bayangan bendanya sama tinggi ukurannya, maka sampai disitulah waktu salat zuhur. Dan ketika sudah lebih tinggi bayangan itu daripada
benda aslinya, maka di situ sudah mulai masuk waktu asar. Kemudian yang ketiga adalah waktu maghrib. Ya, waktu salat maghrib. Juga dianjurkan dikerjakan di awal waktu, ya. Yakni ketika matahari telah terbenam, maka dianjurkan untuk bersegera melaksanakan salat maghrib. Ya, jadi batasan antara salat maghrib dengan salat asar itu adalah, ya, disebutkan di sini ketika wajabat asyams, ketika matahari itu sudah tenggelam atau terbenam, gobat, ya, atau ya terbenam. Artinya terbenam di sini seluruh piringan, ya, kayak piringan. Kalau kita ibaratkan piringan itu matahari adalah semua piringannya itu sudah betul-betul tenggelam, ya, tidak nampak lagi, maka itu sudah masuk waktu salat maghrib, dan waktu salat asar juga sudah berhenti sampai di situ. Nah, kalau sudah masuk waktu salat maghrib, maka kita pun dianjurkan untuk bersegera melaksanakannya, ya, karena waktu salat maghrib ini termasuk waktu yang sangat singkat, ya, antara maghrib dengan isya itu waktu yang sangat singkat, sehingga dikhawatirkan kalau ditunda-tunda itu akan keluar waktunya, ya, masuk salat isya baru melaksanakan salat maghrib, ya. Kemudian yang keempat, salat isya, ya, salat isya, ya. Salat isya di sini disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakannya ahyanan, ya. Kadang-kadang dan kadang-kadang. Maksudnya di sini kadang-kadang, sekali lagi, beliau kadang melakukan dengan cepat, kadang mengakhirkan, ya, kadang mengakhirkan, itu melihat sesuai dengan kondisi dari para sahabat ketika itu. Jadi kalau para sahabat itu cepat berkumpul, ya, maka Rasulullah SAW mempercepat untuk melaksanakan salat isya, ya, supaya tidak memberatkan para sahabat itu ketika sudah berkumpul lalu mereka masih menunggu dalam jangka waktu yang lama, ya, sudah mungkin ada yang mau segera istirahat, tidur dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW bersegera untuk melaksanakan salat isya bersama para sahabat. Namun di sisi lain, ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat itu agak lambat berkumpulnya, maka beliau mengakhirkan sampai para sahabat itu kebanyakannya sudah berkumpul, barulah beliau melaksanakan salat isya. Ya, sekalipun memang kalau dilihat dari sisi pelaksanaannya, memang salat isya itu dari sisi afdalnya, ya, yang mana lebih afdal, apakah dipercepat atau diundur sedikit. Maka disebutkan dalam hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, seandainya tidak khawatir memberatkan umatku, maka saya akan memerintahkan kepada mereka untuk mengakhirkan pelaksanaan salat isya. Jadi salat isya itu artinya semakin larut malam itu semakin afdal, ya, semakin afdal. Yang penting jangan juga terlalu melewati, karena sebagian ulama itu memberikan batasan bahwasanya waktu salat isya itu hanya sampai tengah malam. Ya, ada yang mengatakan sampai waktu salat subuh, ya. Ya, artinya kalau seandainya kita mau memperkirakan, ya, bahwasanya waktu afdaliyah untuk melaksanakan salat isya itu ya sekitar jam 9 atau jam 10, ya, itu larut malam, ya, itu merupakan waktu larut malam, ya. Tapi karena Rasulullah SAW merasa khawatir untuk membebani umatnya dengan sesuatu yang sangat memberatkan dan menyulitkan mereka untuk menunggu waktu tersebut, karena mungkin banyak yang mau tidur, yang mau istirahat, maka Rasulullah SAW membolehkan untuk mengerjakan salat isya ini dipercepat, ya, dipercepat. Artinya ketika sudah keluar waktu salat maghrib, ya, ketika ufuk merah itu yang ada di sebelah barat, di tempat terbangnya matahari sudah hilang, itu sudah masuk waktu salat isya, maka kita bersegera untuk melaksanakannya juga tidak masalah. Kemudian yang kelima adalah waktu salat subuh, ya. Disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya Rasulullah SAW itu mengerjakan salat subuh ketika disebut dengan bigolas, ya. Jadi ketika waktu gelapnya malam itu bercampur dengan cahaya di waktu terbitnya fajar, ya, maksudnya antara
bercampurnya antara gelapnya malam dengan cahaya siang hari, disebut dengan al-ghalas. Karena memang fajar itu dalam artian fajar shadiq, ya, fajar yang ketika masuk waktu salat subuh itu kan ada cahaya yang dilihat di di ufuk atau tempat terbitnya matahari, cahaya yang menyebar, ya, cahaya yang menyebar. Dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan salat ketika sudah muncul, ya, cahaya tersebut, ya, untuk melaksanakan salat subuh. Sekalipun dalam hadis yang disebutkan juga bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan isfar, ya, isfar ketika melaksanakan salat subuh, dan itu dipegang oleh mazhab Hanafiyah. Dan atas dasar itu mereka mengatakan bahwasanya kalau begitu dianjurkan untuk mengakhirkan waktu salat subuh, nanti mendekati terbitnya baru melaksanakan salat subuh, ya. Namun ini tentunya pendapat yang dari satu sisi mengkhawatirkan, ya. Kenapa? Kalau dikatakan diakhirkan waktu salat subuh sampai mendekati terbitnya matahari, karena sudah agak terang, ya, suasananya. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksud daripada isfar di sini adalah Rasulullah SAW itu memperpanjang bacaan salat subuhnya. Jadi beliau tetap memulai ketika galas tadi, ya, ketika masih agak gelap, dan kadang beliau membaca itu sampai sudah terang, ya, sudah terang. Tapi kebanyakannya beliau melaksanakan salat subuh itu, dan para wanita ketika meninggalkan tempat salat mereka itu disebutkan bahwasanya mereka belum dikenal, ya, wajah-wajah mereka karena masih gelap, ya, masih gelap ketika mereka keluar dari masjid, ya, mereka belum dikenal siapa yang keluar dari kalangan wanita karena Rasulullah selesai melaksanakan salat subuh itu masih agak gelap, ya, masih gelap. Baik. Kita pindah kepada faedah daripada hadis ini. Yang pertama, keutamaan melaksanakan salat di awal waktu, ya, kecuali salat Isya dan Zuhur di waktu panas yang menyengat, maka dianjurkan untuk diakhirkan atau ditunda sedikit, ya, ditunda. Ya, jadi hukum asalnya bahwasanya salat di awal waktu itu yang paling afdal. Sebenarnya pernah disebutkan di hadis sebelumnya ketika membahas tentang hadis amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ayyu al-a'mal ahabbu ila Allah?" Bagaimana amalan apa yang paling dicintai oleh Allah wa Rasulullah? Maka hal yang paling pertama disebutkan Rasulullah SAW adalah as-salatu ala waktiha, yang melaksanakan salat pada waktunya. Nah, kalau dikatakan salat pada waktunya, berarti, ya, wajib kita untuk menjaga waktu salat tersebut, dan orang yang paling menjaga waktu salat tersebut adalah orang yang salat di awal waktu, ya. Sekalipun memang juga ada lafaz riwayat lain dikatakan as-salatu fi awwali waqtiha, ya, sebagai pendukung saja, kan disebutkan bahwasanya riwayatnya lemah, ya, tapi bisa mendukung makna daripada di sini bahwasanya amalan yang paling dicintai Allah itu adalah melaksanakan salat pada awal waktunya. Kemudian yang kedua, yang lebih afdal pada salat Isya adalah mengakhirkan sampai tengah malam, ya, kecuali kalau memberatkan jemaah, maka tetap dikerjakan di awal waktu. Jadi ini ada satu kekhususan, ya, pengecualian dari afdalnya melaksanakan salat di awal waktu. Kalau salat Isya dikatakan lebih afdal kalau diundurkan hingga larut malam, ya. Namun tentunya sekali lagi ini memperhatikan kondisi daripada jemaah. Dia tidak boleh, misalnya ada imam mengatakan itu melaksanakan salat Isya lebih afdal kalau diundurkan, ya, maka dia mengundurkan salat Isyanya, kemudian jemaahnya itu merasa berat untuk melaksanakannya, ya, ini tidak boleh. Jadi harus ada kesepakatan, ya. Artinya seandainya ada satu masjid jemaahnya semua sepakat bahwasanya kita undur waktu salat Isya kita nanti jam 9 atau jam 10 baru kita melaksanakan salat Isya, itu tidak masalah, ya, karena mereka bersepakat untuk mendapatkan waktu yang paling mulia tersebut, ya. Tapi secara hukum asal bahwasanya itu biasanya memberatkan, ya, sehingga tetap kita melaksanakan salat Isya di awal waktu, dan itu juga insyaallah tidak menafikan
keutamaan-keutamaan lain, ya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail." Ya, siapa yang melaksanakan salat isya secara berjamaah, maka dia seolah-olah telah melaksanakan salat setengah malam, ya, setengah malam. Intinya kita berupaya untuk melaksanakan salat isya ini dengan berjamaah. Kemudian yang keempat, dalam hadis ini ada dalil bahwa salat subuh dikerjakan ketika masih gelap. Tadi sebutkan hadis dengan lafaz galas yang kita bahas tadi, ya, bahwasanya salat subuh masih dikerjakan ketika masih agak gelap, ya. Jadi tidak menunggu nanti terang baru kita melaksanakan salat subuh. Kemudian yang kelima, hadis ini menunjukkan bahwa salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sekalipun di awal waktu. Ya, jadi artinya kalau mau dibandingkan, ya, yang mana lebih afdal, salat berjamaah tapi terlambat atau diundurkan salatnya, atau salat sendiri sekalipun di awal waktu, ya, maka kita mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu lebih afdal, lebih mulia ya, dibandingkan dengan melaksanakan salat sendiri sekalipun di awal waktu, ya, di awal waktu. Jadi menunjukkan begitu pentingnya kita untuk melaksanakan salat wajib secara berjamaah. Ya, bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah padahal tidak ada halangan baginya, maka dia telah menderita begitu banyak kerugian dari fadilah dan keutamaan melaksanakan salat berjamaah. Apa dari dalam hadis ini? Dalam hadis ini Rasulullah SAW ketika mengimami para sahabat untuk melaksanakan salat isya tadi, ya, disebutkan beliau mengatakan ahyanan, kadang-kadang, maksudnya kadang-kadang beliau mempercepat, kadang-kadang beliau memperlambat. Apa yang membuat beliau itu melakukan dua pilihan ini, memilih salah satu dan dua pilihan ini? Beliau hanya melihat kondisi sahabat, ya. Kalau sahabat coba berkumpul, artinya berjamaah dengan jamaah lebih banyak, maka beliau percepat untuk melaksanakan salat isya, ya. Tapi kalau ternyata sahabat berlambat-lambat datang ke masjid, ya, maka beliau menunggu lagi jamaah lebih banyak, ya, supaya sahabat itu, ya, betul-betul bisa kebanyakannya itu mendapatkan salat berjamaah. Ya, semakin banyak kita berjamaah maka semakin afdal, ya, semakin afdal. Baik, kemudian hadis selanjutnya ini kita singkat aja. Disebutkan dari Minhal bin Yasar, ya, dari Abu Minhal Yasar bin Salamah, beliau mengatakan, dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzakh al-Aslami faqala lahu abi kaifa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah faqala kana yusalli al-hajir allati tad'unahu al-ula hina tadhadu asy-syams wa yusalli al-'asra thumma yarji' ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madinah wasyamsu hayyah wa nasitu ma qala fi al-maghrib wa kana yastahibu an yuakhkhira min al-isya allati tad'unaha al-'atamah wa kana yakrahu an-nawm qablaha wal haditsu ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadah hina ya'rifu ar-rajul jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittin ila al-mi'ah. Ya, diriwayatkan dari Abu Minhal Sayyar bin Salamah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzakh al-Aslami, ya, saya pernah masuk, ya, bersama bapak saya kepada sahabat Abu Barzakh al-Aslami, ya. Faqala lahu abi, maka bapak saya mengatakan kepadanya, kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli maktubah, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika melaksanakan salat wajib. Maka Abu Barzakh al-Aslami mengatakan, kana yusallil hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syams, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat al-hajir yang kalian sebut salat pertama saat matahari condong ke barat, ya, tergelincir ke arah barat. Jadi salat hajir di sini ada tadi disebutkan bahwasanya adalah salat zuhur, ya, salat zuhur.
Wa yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah. Ya, dan beliau melaksanakan salat asar, kemudian salah seorang di antara kami itu kembali ke rumahnya di ujung Madinah. Wasyamsu hayyah, dan matahari ketika itu masih meninggi, ya, masih bersinar, ya, masih bersinar dengan terang, ya, artinya matahari masih tinggi, ya. Wa nasitu ma qala fil maghrib, dan tapi saya melupa apa yang diucapkan ketika masuk waktu salat maghrib. Wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isya allati tad'unahu al-atamah, ya, dan Rasulullah juga suka untuk mengakhirkan salat isya, ya, yang kalian sebut dengan salat atamah atau salat di waktu malam. Wa kana yakrahu an-naum qablaha, dan beliau melarang atau memakruhkan untuk tidur sebelumnya, yang sebelum salat isya. Wal hadis ba'daha, dan memakruhkan atau membenci untuk banyak berbicara setelah salat isya. Wa kana yanfatir min salatil ghadah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, pulang dari melaksanakan salat subuh, ya, hina ya'rifu rajula jalisahu, ketika seseorang itu sudah mengenal orang yang ada di sampingnya atau orang yang duduk di sampingnya. Wa kana yaqra bis sittina ila al-mi'ah, dan beliau membaca ayat yang pada salat subuh tersebut itu sekitar 60 sampai 100 ayat. Nah, ini juga gambaran disebutkan dalam hadis ini yang sebenarnya mirip dengan hadis sebelumnya tentang waktu-waktu salat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini ada juga kalimat asing. Kata-kata al-maktubah di sini adalah yang wajib, yakni salat wajib. Ya. Jadi ketika ditanya bagaimana Rasulullah SAW itu melaksanakan al-maktubah, ya, maksudnya adalah salat-salat yang diwajibkan. Tadhadus syams. Tadhadus syams artinya di sini adalah matahari condong atau tergelincir ke arah barat. Asy-syamsu hayyah. Ya, syams hayyah artinya matahari hidup atau matahari yang hidup, matahari masih hidup. Ya, disebutkan di sini hidupnya matahari dengan menetapnya warna dan panasnya. Jadi matahari ketika masih tinggi dan panas, gitu, disebut dengan asy-syamsu al-hayyah. Al-atamah artinya adalah gelapnya malam, yakni salat isya, salat yang dikerjakan di waktu gelapnya malam. Kemudian fatilu min salatil ghada, kembali dari salat subuh. Jadi salat subuh juga kadang disebut dengan salatul ghadat atau salatul ghadah, yaitu salat yang dikerjakan di waktu pagi, ya, ketika fajar sudah terbit. Ya, terakhir kita bahas pada kesempatan ini berkaitan dengan faidah hadis ini. Ya, yang pertama, faidah dari hadis yang kedua ini adalah semangat para salaf dalam mengetahui sunnah untuk diikuti. Jadi ketika tadi disebutkan oleh Abu Minhal Sanjar bin Salamah ketika menemani bapaknya masuk ke Abu Barzah Al-Aslami, maka di sini menunjukkan ketika bertanya bagaimana cara Rasulullah SAW melaksanakan salat wajib. Nah, tentunya ini bertanya untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, ya, karena ketika dia bertanya dan dijawab, ini menunjukkan bahwasanya dia akan mendapatkan ilmu yang diinginkan yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW atau dari perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian kedua, penjelasan tentang awal waktu salat. Ya, hadis ini juga sama dengan hadis sebelumnya, ya. Dijelaskan tentang awal waktu salat. Adapun akhir waktu salat itu disebutkan juga dalam hadis lain, insyaallah nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Kemudian yang ketiga, disyariatkannya untuk bersegera melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, dan subuh di awal waktunya. Ya, bersegera. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Ketika kita sudah melihat dan mengetahui awal masuknya waktu salat, maka ketika sudah masuk, maka kita bersegera untuk melaksanakannya. Alhamdulillah pada hari ini, ya, kita dimudahkan, ya, di mana-mana kita mendengarkan suara azan, ya, yang menandakan bahwasanya telah masuk awal waktu salat tersebut, sehingga kita bisa bersegera untuk bersiap-siap untuk melaksanakan salat. Apatah lagi kalau kita, ya, menyempatkan diri untuk melaksanakan salat-salat sunnah yang disyariatkan sebelum melaksanakan salat-salat wajib atau disebut dengan salat-salat rawatib.
Kemudian disyariatkannya untuk mengakhirkan salat Isya. Ya. Jadi sekali lagi disyariatkan di sini bukan berarti diwajibkan, tapi artinya disunnahkan bagi yang mampu untuk mengakhirkan salat Isya dan tetap berjamaah, maka tidak masalah dia apakah lebih afdal baginya untuk mengakhirkan salat Isya. Tapi kalau dia mengakhirkan salat Isya kemudian salat sendirian, itu tidak lebih tidak afdal ya dibandingkan dengan mempercepat tapi melaksanakannya dengan berjamaah. Kemudian yang kelima, hukum menamakan salat Isya dengan atamah antara makruh dan mubah. Ini sebagian ulama dalam hal menyebut salat Isya dengan salat atamah, ini salat larut malam. Memang ada ulama yang makruhkan, ada yang mengatakan mubah. Boleh saja, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Abu Barzah Al-Asri mengatakan bahwasanya kalian kadang menamakan salat Isya dengan salat atamah atau salat ketika larut malam. Ya. Kemudian dianjurkan untuk mempercepat salat subuh, ya sama dengan hadis sebelumnya. Ya. Bahkan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu membaca ayat ketika melaksanakan salat subuh itu 60 ayat sampai 100 ayat. Jadi memang agak panjang. Ya, bacanya agak panjang dibandingkan dengan salat-salat yang lain, sehingga sekalipun kita mempercepat waktu salat subuh itu biasanya selesai melaksanakan salat subuh itu sudah agak terang, ya, agak terang. Kemudian yang ketujuh, disyariatkannya memperpanjang bacaan Al-Quran pada salat subuh. Ya, tadi saya sebutkan ya, bahwasanya Rasulullah membaca dari 60 ayat sampai 100 ayat. Ya, ini memang disebutkan bahwasanya salat subuh ini bacaannya disaksikan oleh para malaikat. Ya, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhudah. Ya, dan bacaan pada salat subuh, sesungguhnya bacaan pada salat subuh itu adalah bacaan yang disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, dimakruhkannya tidur sebelum salat Isya dan bercakap-cakap setelahnya. Ya, makruh hukumnya untuk tidur antara maghrib dan Isya. Ya. Tentunya di sini sebagian ulama mengatakan hikmahnya jangan sampai kita kelewatan melaksanakan salat Isya atau bahkan tertidur pulas kemudian tidak terbangun kecuali ketika sudah masuk waktu subuh, yang menandakan kita telah meninggalkan salat Isya. Ya. Maka dianjurkan untuk tidak tidur sebelum salat Isya, kecuali kalau dalam kondisi memang yang misalnya sangat kecapean misalnya, ya, kemudian tidak bisa menahan ngantuk, maka apa boleh buat. Tapi sebaiknya sebelum tidur, ya, ada orang yang kita ingatkan bahwasanya kalau sudah masuk waktu salat Isya dibangunkan, ya, supaya kita tidak ketinggalan melaksanakan salat Isya apalagi berjamaah. Begitu juga dengan memperbanyak bercakap-cakap, ya, bercerita, ya, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, adapun kalau memang ada satu kepentingan yang harus kita lakukan sekali waktu salat Isya, misalnya ada rapat, misalnya ada kegiatan-kegiatan pertemuan, taklim misalnya seterusnya yang bisa mendatangkan manfaat, maka insya-Allah tidak masalah. Ya, tidak masalah sekalipun waktu salat Isya. Jadi maksudnya di sini ada bercakap-cakap. Ya, al-hadis ini adalah ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan manfaat, maka ini dilarang setelah salat Isya. Kemudian yang kesembilan terakhir, pentingnya untuk komitmen dengan penamaan syar'i yang datang dalam riwayat. Ya, riwayat atau penamaan yang syar'i, ya, itu tidak masalah selama disebutkan dalam hadis Nabi SAW, maka boleh kita memakai istilah syar'i tersebut. Seperti di hadis sebelumnya dikatakan salat zuhur kan disebut dengan salat hajirah. Ya, kalau dalam hadis ini juga disebutkan ada namanya salat Isya disebut dengan salat atamah, itu tidak masalah. Ya, tapi dalam hadis ini Abu Barzah Al-Asri juga menyebutkan istilah-istilah yang sudah melekat pada salat waktu tersebut, yaitu mulai dari salat zuhur, asar, maghrib, ya, Isya dan subuh. Nah, itu yang paling sering disebutkan dalam riwayat-riwayat diriwayatkan dari Nabi SAW, maka hendaknya kita komitmen dengan lafaz-lafaz syar'i tersebut. Nah, sekali demikian untuk pembahasan kita, dan kami kembalikan kepada host, ya, Ustaz kita. Tafadhol Ustaz. Syukran wa jazakumullah khair kepada Ustaz kita Dr. Asri yang sudah
panjang lebar ya, yang cukup sangat menarik, membahas tentang waktu-waktu sholat fardu. Saya yakin semua pemirsa Ruas TV sudah mendapatkan ilmu ya tentang khususnya awal-awal waktu ya yang ditetapkan dalam syariat kita, yaitu waktu-waktu sholat fardu. Di antaranya yaitu ada yang juga merupakan waktu yang afdol untuk dikerjakan, seperti sholat zuhur itu kalau sangat terik bisa diundur sedikit ya, agak dingin-dingin baru dilaksanakan sholat zuhurnya, itu yang afdol. Begitu juga sholat isya yang afdolnya itu diakhirkan sedikit ya, tentu dengan secara berjamaah ya. Kemudian juga beliau tadi menjelaskan bahwasanya khususnya di sholat maghrib itu ya, sholat maghrib itu setelah sholat maghrib diupayakan tidak tidur. Setelah sholat maghrib dikhawatirkan kita tertidur, akhirnya tidak melaksanakan sholat isya ya. Jadi kita harus bersabar di situ ya. Maghrib isya waktunya tidak terlalu panjang. Oleh karena itu janganlah kita habis sholat maghrib kita tidur, karena dikhawatirkan kita terlelap sehingga tidak melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Begitu juga beliau tadi menyebutkan bahwasanya setelah sholat isya itu tidak tidak bercakap-cakap ya. Dianjurkan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak bercakap-cakap atau tidak melakukan hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada keperluannya gunanya dalam masalah dunia ataupun akhirat. Karena khawatir kalau kita terlalu banyak berbicara ya, atau melakukan hal-hal yang tidak penting, akhirnya kita tidak bisa bangun di tengah malam, atau kita tidak bisa melaksanakan sholat subuh, kecuali kalau ada hal-hal yang penting ya, seperti kita mau belajar atau mengisi ya, atau ada rapat dan seterusnya, hal-hal yang penting, maka tidak mengapa kita mengundurkan waktu tidur kita. Tetapi jika tidak ada yang penting, maka segera kita tidur agar kita bisa bangun di tengah malam, melaksanakan sholat malam, atau paling minimal kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya. Ya, kemudian Ustadz, yang kami mau tanyakan ini terkait tentang, kan sekarang ini kan ada waktu-waktu sholat, Ustadz ya? Ya. Ada waktu-waktu sholat. Ya kan zaman dulu kan tidak ada waktu-waktu seperti jam-jam begitu ya. Sekarang kan sudah memakai waktu-waktu sholat ini. Apakah waktu-waktu sholat ini sudah cukup kita jadikan patokan ya untuk melaksanakan sholat itu, Ustaz? Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi berkaitan dengan waktu-waktu sholat yang sudah jadwalnya yang sudah apa itu, sepanjang masa itu berlaku sepanjang masa ya. Iya, iya. Ya, artinya hampir semua masjid sekarang berpatokan pada itu tersebut. Ya. Apakah itu kita merasa cukup dengannya? Maka kita mengatakan bahwasanya ya memang itu ditetapkan berdasarkan dengan hisab ya, hisab, dan itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang istilahnya pasti ya. Pasti, kalau ilmu hisab itu kan dikatakan ilmu pasti. Dalam artian mereka itu sudah dilakukan penelitian sedemikian rupa untuk memastikan waktu-waktu daripada maksudnya waktu sesuai dengan letak posisi daripada matahari tersebut ya, sehingga boleh saja kita berpatokan dengan dengan cara seperti itu sebagai pembantu atau penyokong ya, supaya kita bisa lebih teratur untuk melaksanakan sholat. Namun seandainya kita mendapatkan ternyata ada perbedaan antara apa yang ditetapkan dalam hadis kemudian dengan apa yang kita baca dari
ketetapan waktu ini ditentukan oleh ilmu hisab tersebut, maka tentunya kita lebih berpatokan pada apa yang terdapat dalam ilmu hadis. Misalnya ya, seandainya misalnya disebutkan dalam dalam waktu tersebut salat zuhur misalnya jam 12 sudah masuk misalnya ya. Tapi kalau kita keluar misalnya berdiri di masjid misalnya, ternyata matahari belum tergelincir ke arah barat, maka kita mengatakan ya kita harus menunggu sampai tergelincir, kan seperti itu. Ya, kenapa ini kadang terjadi hal yang seperti itu? Kenapa? Karena jam kita yang berubah. Ya, kadang apalagi jam-jam digital itu kami sudah ada pengalaman beberapa kali, ternyata jam digital itu cenderung lebih cepat daripada jam-jam biasa, jam analog. Nah, sehingga kadang sebagai masjid itu hanya berpatokan pada jam-jam digital dan berpatokan pada jadwal itu, yang ternyata jam digital itu cepat. Ya, sehingga menyebabkan waktu salat itu juga akan cepat padahal belum masuk waktunya. Nah, sehingga dalam hal ini harus bagi pengurus masjid itu untuk senantiasa mengecek ya ketepatan daripada jam digitalnya. Jangan sampai lama-lama jam digitalnya itu cepat ya. Dan itu kadang berbeda sampai 5 menit, 7 menit. Ya, cepatnya itu. Perbedaannya jam digital dengan bukan itu, Ustaz. Bukan jadwal itu. Iya, bukan jadwal itu. Bukan jadwalnya bermasalah, Ustaz. Oh, jadwalnya tidak bermasalah. Ustaz, yang bermasalah jam digitalnya. Jam digital itu yang kadang lebih cepat. Misalnya jam di HP itu, jam di HP kadang saya perhatikan itu kalau sudah selang 3 bulan, 5 bulan, itu jam digitalnya itu biasa lebih cepat daripada yang di HP. Sekalipun sebenarnya sudah setting benar, tapi ternyata lama-kelamaan itu cepat dia daripada jam biasa. Oh, begitu. Nah, itu jam digital. Itu kelemahannya saya lihat lebih cepat daripada jam-jam jam-jam biasa. Nah, itu yang perlu diperhatikan di situ. Jadi kadang mengecoh, kadang sebagian masjid itu dikatakan terlalu cepat azannya karena memang berpatokannya kepada jam digital. Mestinya berpatokan pada jadwal itu ya, jadwal itu dengan jam analog lah. Analog itu yang disinkronkan ya. Disinkronkan itu lebih bagus daripada berpatokan pada jam digital. Karena itu terkadang ada selisih. Allah alam. Harus hati-hati di sini kalau hanya berpatokan pada jam itu. Tetap harus di masjid itu ada jam analog pembanding ya, pembanding. Jadi pemirsa sekalian, ya apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita, silahkan kita pakai jam digital ya untuk menentukan secara otomatis ya masuknya waktu sholat yang sudah disetting itu, tapi tetap harus ada bunyi satu kalau masuk bunyi. Iya, kan secara otomatis ya. Kan sudah disetting itu waktu-waktunya. Tapi ingat, tapi tetap harus disinkronkan dengan jam analog ya. Iya. Jam manual ya. Jam manual itu karena jam manual itu selama baterainya bagus, insya Allah. Bagus juga. Iya. Itu lebih teratur. Iya, lebih akurat. Atau juga ada HP ya. Iya, atau HP juga ya. Begitu. Online. Iya, jangan sampai tadi lebih cepat ya, padahal belum masuk waktunya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga saat ini terakhir barangkali tentang bagaimana dengan seorang wanita ini, apakah sebaiknya dia sholat di awal waktu atau dia sholat, maksudnya sholat isyanya ya, sholat isyanya apakah dia, anggaplah dia sendirian dia. Apakah dia di awal waktu atau dia undurkan di akhir malam atau di sepertiga awal malam gitu. Jadi bagi seorang wanita sekalipun mereka tidak wajib melaksanakan salat berjamaah di masjid, tadi disebutkan bahwasanya salat isya itu afdalnya itu kalau diundurkan agak larut malam. Nah, apakah seorang wanita ini karena tidak wajib melaksanakan salat berjamaah, dia lebih utama baginya untuk mengundurkan hingga larut malam baru melaksanakan sholat? Nah, kita mengatakan dia sama dengan laki-laki ya. Jadi laki-laki seandainya mereka bisa mengundur dengan berjamaah maka lebih afdal. Begitu juga dengan wanita, seandainya dia bisa mengundur dan itu tidak memberatkan bagi dirinya, itu lebih afdal ya. Kecuali kalau memang ya kondisinya, kadang juga apalagi kalau ibu-ibu ya banyak urusan di rumah juga, kadang capek juga untuk menunggu, kecapean ya kalau harus menunggu misalnya sampai larut malam, maka kalau tidak bisa menjamin dirinya untuk menunggu sampai larut malam, artinya jangan sampai ketiduran kemudian ternyata kebablasan misalnya sampai waktu subuh, maka lebih baik dia tetap kerjakan di awal malam ya. Jadi sama sebenarnya. Jadi kalau memberatkan
itu lebih baik dikerjakan di awal waktunya. Tapi kalau misalnya ya ada mungkin seorang wanita misalnya tidak banyak kesibukan dan dia bisa bertahan sampai jam 9 jam 10 baru melaksanakan sholat Isya, maka kita mengatakan itu lebih afdal. Jadi, tapi kalau khawatir ketiduran maka lebih segerakan ya. Ya, jangan ibu juga kadang kita juga kalau tidak bersegera melaksanakan di awal malam, kadang kita ketiduran juga seperti itu. Sama dengan perempuan juga seperti itu. Nah, satu lagi yang terakhir Ustaz ya. Tentang sholat zuhur tadi Ustaz, itu kan katanya kalau panas terik matahari itu tidak apa-apa, sebaiknya afdolnya kan diundurkan ya. Tapi bagaimana kita di Indonesia ini khususnya kan masih ada AC, ada kipas angin. Apakah tetap azannya diundurkan atau tetap sholat pada awal waktu saat itu? Meskipun terik panas matahari Ustaz. Jadi berkaitan dengan kondisi negara kita ini, saya kira negara kita ini tidak ada yang musim panas ya. Maksudnya, beda dengan di Arab musim panas itu secara karakter seperti di Timur Tengah misalnya. Beda panasnya. Kalau di sana memang panasnya betul-betul ya panas sampai sekali. Udaranya, anginnya pun itu kan Eropa kita panas juga seperti itu. Jadi sehingga Rasulullah menganjurkan untuk diundurkan. Nah, adapun di negara kita saya kira apalagi dengan hampir dikatakan kebanyakan masjid sudah pakai AC misalnya. Maka tentunya kembali kepada hukum ada asal. Kendaraan juga, ada motor, ada payung. Ya, betul. Untuk perjalanan. Kalau panas pakai payung, kalau pakai motor ke masjid. Artinya kondisinya tidak sama dengan kondisi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dahulu. Ketika panas ya panas betul. Ya cuacanya, dan kita harus berjalan di bawah terik matahari, kemudian menunggu di masjid juga juga boleh panas. jadi masjidnya berjauhan ya, sangat jauh dari rumah. Sekarang kan masjid kan pasti panas juga. Nah, makanya beliau menganjurkan untuk diakhirkan. Tapi kalau itu sudah teratasi, artinya ilat untuk takhir itu mengakhirkan itu sudah tidak ada. Zalatul illah ya. Zalatul illah. Jadi hilang illahnya. Hilang illahnya berarti kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal berarti tetap di awal waktu yang lebih utama ya. Nah, Ustaz, insyaallah. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair kepada Ustaz kita Dr. Asri yang telah memberikan kepada kita satu ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita terkait tentang penjelasan waktu-waktu sholat fardu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari penjelasan beliau sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sholat kita benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini, dan kita ucapkan sekali lagi syukur wa jazakumullah khair kepada Ustaz kita. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada pemirsa Ruas TV yang sudah membersamai kita, yang telah hadir menyimak dan mengambil manfaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam pertemuan kita kali ini. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari kami. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.